Puji Tuhan. Selamat pagi, salam untuk kita semua. Ya, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kembali lagi kebaikan Tuhan sungguh menyertai setiap kehidupan kami yang telah memelihara, menjaga, dan menguatkan kami, dan membangunkan kami pagi hari ini. Kembali lagi kami Tuhan, bersama-sama memuji-muji nama-Mu yang kudus, dan kami juga merenungkan bersama-sama, menyimak, dan menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami yang lain, kami terlebih dahulu mengawali dengan bersyukur dan dengar-dengaran akan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang selalu memberikan kami kebaikan yang sangat luar biasa, memberkati hati dan pikiran kami untuk bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, ya selamat pagi Bu Bet, selamat pagi semuanya saudara-saudaraku semua. Salam sehat buat kita semua. Ya menjelang akhir pekan, kita bersyukur ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan lagi saudara-saudaraku bagian yang ketujuh dari buah roh, ya, dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan sekali lagi untuk kita semua. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, kita menyimak firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 22. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi kita sudah sampai di bagian yang ketujuh dari buah roh, dari 9 buah roh. Ya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita menelusuri satu persatu maksud dan tujuan daripada buah roh, ya, yang menjadi karakter daripada kehidupan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kesetiaan, ya, buah roh ialah kesetiaan. Kita akan selalu memulai dengan keyakinan kita dengan apa yang firman Tuhan ajarkan, bahwa buah roh ini bukan usaha kerja keras manusia, diperjuangkan satu persatu. Ya Bapak Ibu Saudara, misalnya perjuangan mengasihi, perjuangan bersukacita, perjuangan supaya mengalami damai sejahtera, berjuang untuk sabar, ya, berjuang untuk murah hati, berjuang untuk kebaikan, dan berjuang untuk setia. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hasil perjuangan manusia. Buah roh adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita sebagai orang yang percaya, melalui kerinduan kita untuk mengikuti pimpinan dari Roh Kudus melalui firman-Nya, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan diri kita yang berjuang, yang berusaha dan kerja keras untuk berbuah, tetapi Roh Kuduslah, ya, yang bekerja melalui kerelaan hati kita, menyambut, ya, mempersilahkan, ya, itu Bapak Ibu Saudaraku, yang istilah yang
diajarkan dulu oleh pengajar kita, guru besar kita, Profesor Dr. Yentatu, mempersilahkan Roh Kudus. Itu yang saya dengarkan dulu Bapak Ibu Saudara, ya kira-kira kurang lebih 30 tahun yang lalu, ya, bagaimana mempersilahkan Roh Kudus, ya, menyambut, ya, Roh Kudus untuk bekerja melalui diri kita, ya. Jadi buah roh ialah kesetiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, terminologi, ya, kesetiaan ini, ya, di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris disebut faith, ya, faith atau faithful, ya, kesetiaan. Dan itu terkadang juga diterjemahkan di dalam Alkitab berbahasa Indonesia sebagai iman, ya. Jadi beragam artinya dari faith itu, iman itu, sesuai dengan konteksnya di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi faith itu, iman itu juga diartikan sebagai kesetiaan. Kenapa? Karena iman itu bukan sesuatu yang kosong, yang hampa, Bapak Ibu Saudara, tapi iman itu ada isinya, ada kontennya, ya, ada kontennya. Jadi ada isinya, yaitu kesetiaan, ya, faithful, full faith, ya. Jadi iman yang penuh, kesetiaan yang penuh. Nah, jadi itu adalah salah satu buah roh. Jadi kesetiaan itu, ya, Tuhan yang mengerjakan, Roh Kudus yang mengerjakan, ya, melalui kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah menyambut Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, ketika kita percaya Injil, ya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang percaya yang sudah didiami oleh Roh Kudus. Maka tubuh kita adalah bait dari Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kata iman sekali lagi, ya, di sini kita memahami, ya, kata faith, ya, faithful, kata iman, kita memahami itu sebagai, ya, cara kita untuk menempatkan kepercayaan kita, ya. Cara kita untuk menempatkan kepercayaan kita kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai, pekerjaan Kristus yang sempurna, yaitu kita menempatkan iman kita, kepercayaan kita, ya, kepada kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah menebus hidup kita dari segala dosa dan segala pelanggaran kita lunas dibayar, dan kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Itu adalah iman. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu adalah iman. Iman yang sempurna, ya, yaitu di mana kita mempercayakan, ya, harapan kita semata-mata kepada apa yang sudah dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang tersalib itu. Itulah iman yang benar. Itulah kesetiaan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan perbuatan-perbuatan kita, ya, usaha kita dan kerja keras kita yang menyebabkan kita memiliki iman, ya, memiliki kesetiaan. Tapi kita menempatkan kepercayaan kita kepada kesetiaan Tuhan Yesus. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita memegang teguh pengertian iman ini, ya, supaya kita jangan campur aduk, ya, Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya menjadi keliru mengartikan iman. Jadi iman sekali lagi adalah, ya, cara kita menempatkan kepercayaan kita kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai, kesetiaan Kristus. Bukan kita menempatkan harapan kita pada
kesetiaan kita pribadi lepas pribadi, karena kita bukanlah orang yang selalu setia, ya Bapak Ibu Saudara. Kita bukan orang yang sempurna dalam kesetiaan, sebab kita juga adalah orang-orang yang lemah, terkadang kuat, terkadang lemah, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak bisa bergantung pada iman kita sendiri, yaitu di mana kita menempatkan pengharapan kita pada kemampuan kita berusaha, atau kemampuan kita berbuat, atau kemampuan kita untuk melakukan banyak hal. Ya, sebab di dalam banyak hal kita juga bersalah. Di dalam banyak hal kita juga mempunyai kelemahan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga sekali lagi kita menempatkan kepercayaan kita sebagai iman, ya, yang nyata kepada pekerjaan Kristus yang nyata, salibnya yang nyata, pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang telah mencurahkan darahnya, ya, kasihnya yang sempurna, pernyataan daripada Allah melalui, ya, apa yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Kita menempatkan kepercayaan kita, ya, sebagai awal, ya, atau permulaan dari masing-masing kita mengalami keselamatan hidup yang kekal, mengalami kepastian keselamatan hidup yang kekal, ya, menempatkan harapan kita dan keyakinan kita kepada pekerjaan Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Itulah artinya iman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku, sekali lagi, iman kita adalah kesetiaan. Dan banyak orang yang menolak iman ini. Ya, banyak orang yang ragu-ragu dan tidak memenuhi, ya, syarat daripada iman kepada Yesus ini, ya, iman kepada Yesus Kristus dengan sepenuhnya mempercayai, ya, akan pengampunan segala dosa, penebusan, ya, akan segala dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai sebuah iman yang benar. Banyak orang yang tidak sampai kepada pengetahuan itu, tidak sampai kepada pengertian itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, sehingga, ya, boleh dikatakan bahwa tidak semua orang beriman sekalipun mereka mengatakan adalah pengikut Kristus. Karena apa? Karena mereka banyak yang, ya, merasa bahwa, ya, tidak cukup hanya dengan percaya untuk memperoleh hidup yang kekal, tetapi juga harus ditambahkan dengan perbuatan-perbuatan dan kesetiaan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan karena itulah maka saudara-saudara kita, ya, harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan untuk memahami supaya arti daripada kesetiaan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan tidak bisa lepas dari, ya, tidak bisa lepas dari pengertian kita akan firman Tuhan. Ya, kita sudah berulang kali, Bapak Ibu Saudara, mendengarkan penjelasan tentang, ya, bagaimana hubungannya, ya, pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan tidak bisa lepas dari pengertian-pengertian yang dibangun. Amin. Pengertian-pengertian yang dibangun dan yang ditumbuhkan terhadap setiap bagian dari progres kemajuan di dalam pemahaman kita terhadap banyak hal yang diajarkan oleh firman Tuhan. Maka saudara-saudara, kita memahami, kita mengerti bahwa, ya, tidak ada, ya, tidak bisa atau tidak ada orang yang bisa dikatakan bertumbuh di dalam kasih Kristus tanpa mengenali, amin, tanpa mengenali bagian-bagian dari kebenaran firman Tuhan yang begitu luas, begitu dalam, ya, begitu panjang dan lebar, ya, di mana itu adalah kasih Kristus di dalamnya. Amin.
kasih Kristus di dalamnya yang bersentuhan dengan kepercayaan kita, di mana Roh Kudus mengambil firman itu untuk meneguhkan iman kita, untuk menguatkan hati kita, dan memampukan kita untuk selalu memuliakan namanya, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya, kesetiaan, ya, bagian yang ketujuh dari buah roh itu adalah pekerjaan Roh Kudus, dan tidak ada orang yang bisa menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan tanpa mengenali, tanpa mengerti, ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kesetiaan Kristus di atas kayu salib yang merupakan pusat atau puncak daripada ya pengenalan objek daripada iman kita bersandar. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, iman kita, kepercayaan kita bersandar kepada kesetiaan Kristus, di mana Kristus telah menyatakan ya kasih Allah yang sempurna melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan saudara-saudaraku, setiap pengenalan akan firman Allah tidak bisa lepas dari kasih karunia-Nya tersebut. Ya, setiap pengenalan kita, pemahaman kita terhadap firman Allah ya tidak bisa dilepaskan dari konsep yang besar, ya gambar yang besar, dari pengetahuan yang besar, pengetahuan rahasia Kristus yang disingkapkan, yang dibukakan tentang kasih Allah yang sempurna, yaitu kerelaan Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus, ya, mengampuni segala dosa kita, sehingga sekarang kita mempunyai bagian dalam hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya kita memahami iman itu adalah kesetiaan. Amin. Tapi bukan kesetiaan kita sebagai dasarnya, tapi kesetiaan Kristus. Itu sebabnya saudaraku, ya, ketika kita mengatakan bahwa saya percaya, saya beriman bahwa saya sudah pasti diselamatkan ke dalam hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya, itu bukan berarti kita bersandar pada perbuatan-perbuatan kita sendiri. Karena kalau bergantung pada perbuatan-perbuatan kita sendiri, pasti gagal. Ya, betul ya Bapak Ibu Saudara? Pasti gagal. Karena apa? Karena kita sendiri tidak bisa menjamin kesetiaan kita, bahwa kita tidak bersalah, bahwa kita tidak melakukan dosa, bahwa kita akan selalu benar di dalam setiap perkataan-perkataan, setiap pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan kita. Kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan selalu setia dengan sempurna di hadapan Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, karena kita bersandar, amin, kita menyandarkan iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, pengharapan kita kepada apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai anugerah, kita terima itu sebagai kasih karunia, maka Allah memperhitungkan ya diri kita, memperhitungkan kepercayaan kita, ya, memperhitungkan pengharapan kita itu benar di hadapannya sebagai sesuatu yang mengikat, ya, untuk selama-lamanya, karena kesetiaan Kristuslah jaminannya. Amin. Bukan kesetiaan orang per orang, ya, bukan kesetiaan ya manusia yang menjadi jaminan kita ini memiliki segala berkat Tuhan, tetapi kesetiaan Tuhan Yesuslah yang menjadi jaminan, dan untuk itu tidak ada yang bisa ya menjauhkan atau tidak ada yang bisa menghapuskannya, tidak ada yang bisa menggagalkannya, karena Yesus Kristus Tuhan kita sudah bangkit mengalahkan segala penghalang, mengalahkan segala kuasa dosa,
mengalahkan segala kuasa maut, sehingga saudara-saudara dan saya yang telah menaruh iman, menempatkan kepercayaan kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, kasih Allah yang sempurna itu terikat, dan Roh Kuduslah yang menjadi meterainya. Amin. Meterai dari kebenaran itu di hadapan Allah. Saudara-saudara, Roh Kuduslah yang menjamin di hadapan Allah untuk selama-lamanya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah sekali lagi kita memahami bahwa iman itu adalah sebuah pengharapan yang pasti. Amin. Kalau tidak pasti itu bukan iman yang benar namanya. Iman yang tidak memiliki kepastian, yang tidak disertai oleh kecukupan yang pasti, yang mudah-mudahan, yang semoga-semoga, Bapak Ibu Saudara, itu bukan iman yang benar menurut Alkitab, ya. Tapi itu adalah suatu kepercayaan yang dibangun kepada atau berdasarkan ya perbuatan diri sendiri, ya, atau kepercayaan yang didasarkan pada objek yang keliru, pada sasaran yang salah. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau iman itu dibangun dan disandarkan kepada objek ya sasaran yang benar, yaitu Kristus Yesus, itu artinya juga adalah merupakan suatu jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal. Jadi kalau saudara ya mengatakan, kalau saudara mendengar ada orang Kristen mengatakan dia percaya pada Yesus tapi masih mudah-mudahan diselamatkan masuk surga, itu bukan beriman namanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, artinya itu bukan beriman sesuai dengan Alkitab. Ya, karena di dalam Alkitab beriman itu adalah suatu kepastian. Ya, bukan kepastian manusia, ya, bukan seperti kepastian kalau kita berjanji kepada seseorang, kepada orang lain, pasti ya kita ketemu ya, jam berapa, hari apa, kita ketemu ya, hari Jumat jam 2 ya, jam 2 siang. Tapi kepastian itu bisa berubah, ya mungkin karena terjadi ya cuaca yang buruk, ya karena tiba-tiba ada sesuatu yang menyebabkan kita terhalang untuk memenuhi janji kita, dan itu tidak pasti, dan itu bukan iman yang diajarkan oleh Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Iman yang diajarkan oleh Alkitab itu adalah mengandung sebuah kepastian, dan kepastian ini adalah kepastian di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus membangkitkan terus ya kepercayaan kita kepada kebenaran tentang salib Kristus, karena itu adalah kepastian dari segala sesuatu keraguan-raguan ya yang menghalau, keraguan-raguan daripada manusia yang menghalau kebingungan ya manusia dalam hal beriman kepada Yesus ini, Bapak Ibu Saudaraku, karena mereka kurang memahami arti daripada salib Kristus. Percaya sih percaya salib Kristus, Yesus disalibkan, percaya ya, tetapi percaya atau tidak bahwa salib Kristus darahnya telah menebus dan mengampuni segala dosamu. Nah, orang-orang bilang ya untuk itu nanti dulu, ya nanti dulu, saya tidak tahu. Percaya enggak bahwa kamu sudah pasti diselamatkan ke dalam hidup yang kekal? Nah, orang-orang bilang, nah untuk itu saya belum bisa jamin. Karena apa belum bisa jamin? Ya karena perbuatan-perbuatan saya katanya. Ya karena saya masih banyak dosa. Ya karena saya masih lemah dan banyak hal yang keliru yang saya lakukan dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah pengertian yang keliru tentang iman. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah pemahaman yang benar-benar salah. Ya, karena kalau kita menempatkan kepercayaan kita untuk meyakini keselamatan kita di dalam Kristus, keselamatan kita untuk memperoleh hidup yang kekal berdasarkan apa yang kita perbuat, sampai kapanpun tidak akan ada suatu keyakinan
yang pasti dan memiliki jaminan yang positif untuk memperoleh keselamatan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang mempunyai kepercayaan tidak mungkin bisa dipastikan keselamatan itu selagi kita masih hidup di dunia ini katanya. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, sudah mati, baru kita tahu apakah kita sudah selamat atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah suatu kepercayaan yang keliru. Firman Allah inilah yang menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Kepastian akan keselamatan kita itu adalah karena kita percaya kepada firman Allah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang yang tidak mengerti firman Allah, itulah yang menyebabkan dia menjadi ragu tentang keselamatan. Karena dia berpikir bahwa dia bergantung kepada perbuatan-perbuatannya sendiri. Penilaian Allah lalu nanti akan ditimbang-timbang di ujung sana. Di balik kehidupan ini, nanti lalu Tuhan akan menimbang, Bapak Ibu Saudara, antara perbuatan baik dan perbuatan yang salah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah merupakan ya penempatan iman yang keliru. Itu salah. Ya, kita mempercayai firman Allah yang kita mengerti, bahwa dikatakan, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dulu, ya, mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam Roma pasalnya yang kelima, ya, saya akan membacakan untuk kita Roma pasalnya yang kelima, Saudara, ya, saya akan membaca di ayatnya yang pertama dikatakan begini. Sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, amin. Kita telah dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera kita peroleh itu karena melalui iman. Bukan karena melalui perbuatan-perbuatan kita. Kalau melalui perbuatan-perbuatan kita, tidak ada jaminan. Karena apa? Karena manusia itu rentan dengan kesalahan. Manusia itu rentan dengan kekeliruan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga itu bukan menjadi sandaran. Itu bukan menjadi patokan. Bapak Ibu Saudara, meski orang lain melakukan sesuatu yang menjengkelkan, meskipun orang lain melakukan sesuatu yang mengecewakan melalui perbuatan-perbuatan yang nampak, melalui perkataan-perkataan yang tidak pantas dan sebagainya, itu tidak mengharuskan kita kehilangan damai sejahtera. Amin. Karena kita mempunyai damai sejahtera adalah melalui iman, melalui kesetiaan daripada Kristus. Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah menyakiti hati kita. Dia selalu mengasihi kita, dan Dia selalu memelihara hidup kita. Dan Dia, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, ya, tidak pernah meninggalkan kita sendirian menghadapi ya berbagai masalah dalam kehidupan, tapi Dia menghiburkan hati kita. Dan Roh Kudus adalah Roh penghibur, amin, yang menghasilkan dalam kehidupan kita kesetiaan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi karena itu dikatakan, saudaraku, ya, kita hidup dalam damai sejahtera. Kita telah dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan oleh karena usaha kita dan perjuangan kita, tapi karena campur tangan Tuhan Yesus, karena campur tangan hikmat daripada Roh Kudus yang mengajari kita, Bapak Ibu Saudara, supaya pikiran dan hati kita bisa tenang, ya, supaya hati kita bisa tenang di dalam memikirkan segala sesuatu, baik yang sulit harus kita hadapi, tapi kita bersandar kepada kekuatan daripada Roh Kudus, kekuatan daripada Allah itu sendiri. Maka saudara-saudara dan saya dikatakan akan menerima dan mengalami damai sejahtera Tuhan.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya kita lihat ya, dikatakan di ayatnya yang ke-8. Ya, kita langsung saja ke ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 5 ini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita melihat kasih Allah, ya, kita mempercayai di mana Allah menunjukkan kasih-Nya, memperlihatkan kepada kita kasih-Nya. Melalui apa Dia memperlihatkan kasih-Nya kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Amin. Tanpa firman Tuhan yang kita baca ini, ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu bagaimana caranya Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika, ya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa kita mempunyai informasi yang akurat, tanpa kita mempunyai pengetahuan yang benar tentang alasan mengapa Allah mengasihi kita dan bagaimana caranya Allah mengasihi kita, kekeliruan itu akan menyebabkan iman kita juga menjadi keliru, menjadi hampa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kita diberikan informasi, diberikan firman Allah, ada di tangan kita Alkitab sebagai sumber daripada kepercayaan kita untuk menempatkan iman kita yang benar kepada Kristus yang telah mati, ya, untuk kita. Dan dikatakan ketika kita masih berdosa, ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tidak dikatakan kita mudah-mudahan, kita semoga-semoga akan diselamatkan dari murka Allah. Karena ini adalah merupakan iman kesetiaan, bukan iman yang kosong, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini adalah iman yang berisi atau yang berkonten, ya, akan kenyataan fakta dari pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Jadi iman kita, kepercayaan kita terhubung kepada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan itu dihubungkan oleh apa, Bapak Ibu Saudara? Bukan dihubungkan oleh imajinasi manusia, bukan dihubungkan oleh hayal manusia, tapi itu dihubungkan oleh firman Allah. Amin. Dan disitulah peranan daripada Roh Kudus yang meneguhkan, ya, iman kita sungguh adalah terbukti. Dikatakan kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, lingkaran daripada kepercayaan kita, lingkaran daripada iman kita itu bergerak di mana, Bapak Ibu Saudara? Bergerak di dalam kebenaran, ya, kebenaran firman Allah. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak mempunyai minat untuk mendengarkan kebenaran firman Allah, orang-orang yang tidak punya selera untuk mendengarkan firman Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, omong kosong kalau mereka mengatakan bahwa mereka, ya, mengerti kehendak Tuhan, ya. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara bisa, ya, diyakini, diterima kesaksian hidup mereka sebagai sesuatu yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dari mana, Bapak Ibu Saudara? Karena kehendak Tuhan itu tidak bisa lepas dari setiap pengertian-pengertian yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita mempunyai dasar firman Tuhan yang tidak akan bisa diubah,
ya, dan kita terus menempatkan harapan kita kepada janji Tuhan, maka kita mengatakan ada kepastian. Amin. Ada kepastian keselamatan hidup yang kekal, ada kepastian masa depan kita di dalam Kristus, ada kepastian akan kebangkitan hidup yang kekal dari antara orang mati. Ya, kita dibangkitkan dan bersama-sama dengan Kristus kita akan hidup selama-lamanya. Itu adalah merupakan pernyataan-pernyataan kepastian, bukan mudah-mudahan dan bukan semoga-semoga, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, seperti yang diyakini oleh banyak agama-agama di dunia ini. Ya, karena mereka bersandar pada peraturan-peraturan keagamaan mereka, bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang mereka sepakati di dalam keyakinan mereka untuk ya meyakinkan diri mereka dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tidak bisa menjadi pegangan. Karena Alkitab mengatakan, celakalah orang yang bersandar kepada dirinya sendiri. Ya, celakalah orang yang berharap kepada manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa pentingnya pengenalan kita lebih dalam dan lebih dalam lagi tentang kasih Allah, kasih Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus belajar terus memahami. Dan ya Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan sesuatu apapun menghalangi saudara untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran ini. Sebab apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kekeliruan itu sangat mudah sekali menghinggapi, sangat mudah sekali mempengaruhi dan menyeret ya orang-orang yang tadinya mereka sudah mengenal kebenaran kasih karunia Allah, tetapi tidak mengalami pertumbuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita harus menyikapi beriman ini kepada Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat serius. Lebih serius dari hal apapun yang kita butuhkan di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya banyak hal yang harus kita lakukan sangat serius dalam kehidupan ini, tapi tidak ada yang menandingi, tidak ada yang sebanding dengan keseriusan yang diharapkan untuk mengenali kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Itulah kehidupan kita yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah kebahagiaan kita. Itulah sukacita kita. Itulah damai sejahtera kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi karena itu saudaraku, ya pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus dan berdoalah terus, ya, minta kepada Roh Kudus, minta kepada Tuhan supaya selalu dikaruniakan hati yang selalu rindu untuk memperdalam kerinduan saudara terhadap firman-Nya. Amin. Karena firman itulah, oleh firman itulah segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Dan oleh karena firman itulah kita maka masih diberikan hidup saat ini. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau Allah sudah berkata kita harus kembali dari dunia ini, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, tidak ada yang bisa mengatakan alasan ya bahwa saya masih begini, saya masih begitu, saya masih ingin itu dan begini dan seterusnya. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku alasan-alasan kita ya di dunia ini yang mengharuskan bahwa Tuhan menghentikan keputusannya dan firman-Nya. Firman-Nya lah yang membuat kita masih bisa hidup sampai saat ini, diberikan panjang umur dan diberikan kita kesehatan dan diberikan kita berkat-berkat-Nya. Itu karena firman Allah. Bapak Ibu Saudaraku, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin banyak kita memahami kebenaran firman Allah, maka kehidupan itu semakin mendalam. Keyakinan kita tentang kebaikan Tuhan itu semakin mendalam di hati kita, semakin tertanam lebih dalam lagi, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, ya kita ya semakin punya kerinduan yang besar untuk menyerahkan hidup kita diubahkan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah banyak orang ya
yang mendengarkan kebenaran iman yang sudah kita percayai, kepastian keselamatan hidup yang kekal itu perlu sangat penting diperdengarkan kepada semua orang. Sebab apa? Sebab iman ya timbul dari pendengaran. Ya, Roma 10 ayat 17 mengatakan, sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya isi konten daripada kebenaran itulah yang penting kita saksikan kepada semua orang, supaya setiap orang yang mendengar mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan di dalam hati dan pikiran mereka tentang kasih Kristus yang sempurna, tentang salibnya. Amin. Jadi bukannya kita bercerita tentang kehebatan-kehebatan diri kita sendiri, keberhasilan-keberhasilan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, kebanggaan-kebanggaan kita sendiri, ya segala macam yang kita capai, yang kita raih dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku, tentu saja kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang menolong setiap kehidupan kita. Tapi ketika kita berbicara tentang bagaimana menolong orang lain mengenal kasih Allah, jangan kita tarik pada diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara, kita harus menyampaikan kebanggaan kita di mana dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Kebanggaan kita bukan pada apa yang kita raih. Yang kita raih itu belum seberapa dengan apa yang sudah dicapai oleh orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu saudara dan saya harus merendahkan hati dan harus membatasi diri kita, keinginan kita untuk menempatkan pada sasaran yang tepat. Pelayanan kita adalah pelayanan tentang salib Kristus. Pelayanan tentang kesaksian pekerjaan Allah, bukan pekerjaan diri kita sendiri, tapi kebaikan Allah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, karena di sanalah ditempatkan iman yang benar, ya. Jadi ketika orang percaya dengan kesaksian-kesaksian diri kita, ya, seperti dilakukan oleh banyak orang, menceritakan segala kehebatannya, menceritakan segala keberhasilannya, segala jabatannya, segala sesuatu yang kebahagiaannya, kesuksesannya. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada iman yang bisa ditempatkan di situ, iman yang benar. Karena itu adalah merupakan objek daripada kehidupan manusia yang sementara, yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan untuk membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Tapi ketika kita menjelaskan, ketika kita menyaksikan, ketika kita berfokus dan mau, Bapak Ibu Saudaraku, mengasihi semua orang dengan memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, pekerjaannya yang sempurna, kasih Allah di dalam diri anaknya yang tunggal, ya, yang rela menggantikan manusia yang berdosa dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan ganti manusia yang berdosa. Ketika kita menyaksikan semuanya itu kepada orang lain, kita sedang menempatkan Allah di hadapan orang-orang yang berdosa, supaya mereka percaya kepada kebenaran Allah dan hidup mereka diubahkan dan mereka diselamatkan dan memulai kesetiaan hidup di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudaraku, buah roh ialah kesetiaan. Buah roh adalah pekerjaan Allah. Dan karena itu saudara dan saya, kita semua harus terus bersandar kepada kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab itu, sehingga saudara dan saya di dalam kehidupan kita bersama, kita menjadi satu suara, satu tujuan, satu hati, satu pikiran, dan satu perbuatan yang digerakkan, yang dikendalikan, yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur karena Engkau meneguhkan iman kami kembali dan memberikan pengertian tentang iman yang benar. Iman adalah kesetiaan Kristus, dan kami menempatkan kepercayaan kami kepada kesetiaan Kristus, kesetiaan Allah, bukan menempatkan kepercayaan kami pada diri sendiri, dan bukan menempatkan pada
usaha dan kerja keras kami yang terbatas, tapi kami menempatkan iman dan kepercayaan kami kepada pekerjaan Kristus yang tidak terbatas, yang luar biasa, mengasihi hidup kami dan menjaga, memelihara, dan menempatkan kesaksian kami sebagai pernyataan-pernyataan, perkataan-perkataan yang dapat dipercaya oleh dunia sebagai jalan kebenaran, karena Allah menyertainya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Mampukan kami untuk selalu menyaksikan kebaikan-Mu kepada dunia, kepada setiap orang, kepada orang-orang yang terhilang, supaya mereka diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Kami percaya itulah kebenaran-Mu yang sangat indah, yang begitu luar biasa, membawa damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin, terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan jumpa kembali besok di akhir pekan. Ya, salam semuanya. Shalom, puji Tuhan. Amin, terima kasih Ibu Bapak. Amin, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.